Mesti beler. Begitu juga istri 1 tahun nggak diajak wisata, Masya Allah itu darahnya kotor semua ini. Walaupun tiap hari apa? Tiap hari itu dikatakan apa? Sayangku, I love you, tetep baik. Nggak pernah diajak makan bakso bareng dan lain sebagainya. Pokoknya bahas kitab terus itu. Masya Allah. Wes ya Bapak Ibu, makanya kita sebelum kemana-mana, kita tahu bagaimana, kenapa sih kita penting ada kajian ini. Karena apa? Mau tidak mau, suka tidak suka, sadar tidak sadar, semuanya pasti menginginkan di dalam keluarganya itu tidak hanya sehidup semati, tetapi semuanya pengen sehidup sesurga. Mesti pengennya itu. Dan untuk meraih ke situ Bapak Ibu susah, ya kan? Bahkan yang paling sedih ini yang ngomong juga, ya, ujian terbesar saya atau ujian yang istiqomah atau ganjelan yang paling sering itu ya saya ke istri, istri ke saya ke anak dan lain sebagainya. Wes Bapak Ibu yang saya takdimi, sekarang kita bareng-bareng termasuk santri menirukan. Ya siapa tahu nanti kamu setelah hafal Quran langsung, ya kan, kamu tidak susah-susah ngelamar perempuan tapi bapaknya si perempuan langsung minta kamu buat apa? Buat garap sawahnya dulu. Pede mana langsung mau nikahi anak kok menak men. Esyo, tirukan saya bareng-bareng. Ini memang saya ambil dari kitab. Nanti kita bahasa Indonesianya saja biar mantap. Dan ini yang saya pahami. Ya, yo. Pernikahan itu bareng-bareng. Pernikahan itu adalah mempertahankan kebaikan kala sendiri, melipat gandakan kebaikan saat bersama, dan kompak mewariskan kebaikan ke anak cucu keturunan. Coba. Yang sering hilang itu biasanya yang pertama Pak, Bu, Ustadzah, mempertahankan kebaikan kala sendiri. Wah, ini susah. Saya jujur Ustadz, awal-awal nikah Masya Allah, dulu cita-citanya itu murojaah bareng. Masya Allah, itu enak ya kalau Masya Allah disemak sama istri. Masya Allah itu ya Allah, 3 bulan pertama gagal total. Gagal total. Itu baru program kerja pertama. Itu serius, gagal total. Dan yang gagal itu bukan masalah apa? Bukan masalah kualitasnya, tapi kuantitasnya. Karena serius, saat sendiri itu Masya Allah 3 juz murojaah itu rutin setengah juzan itu bisa. Pas nikah itu ya Allah, istri itu selalu, kenapa sih Bi milih ibadah yang susah-susah gini? Habis senyum di depan saya kan sudah pahala. Ya, ini piye mau ngaji wangil. Karena memang itulah salah satu keistimewaan orang-orang yang sudah menikah, yang Allah Subhanahu wa ta'ala titipkan pernikahan itu apa? Para asatidzah sekalian adalah apa? Bisa mengakses pahala dari Allah lewat jalur asik dan nikmat. Tapi kadang-kadang kita nggak sadari. Terus rata-rata apa? Para penggerak dakwah dimanapun itu, nikah yo visi-visi membumikan, pokoknya semuanya yang langit itu dibumikan semua. Tetapi baru dicuekin sama mertuanya aja baper lah. Wala quwata illa billahil aliyil azim. Makanya yang paling benar-benar saya tertampar itu saat guru saya menyampaikan kepada saya adalah mempertahankan kebaikan kala sendiri. Serius, baca kitab, semaan Quran, kualitasnya itu jauh berbeda.
Padahal saya ingat dulu saat sendiri itu apa? Sering ngeluh. Ganti Ustaz. Oh, iya. Jadinya seperti itu. Makanya silahkan para asatidzah sekalian, apa-apa kebaikan yang sudah didawamkan saat apa sendiri, kok saat nikah hilang, tolong dihidupkan lagi. Ya. Jadi seperti itu. Itu yang benar-benar menyedihkan. Dan yang kedua tadi, Bapak Ibu, yang saya takdimi apa? Melipat gandakan kebaikan saat bersama. Ini udah enak banget. Jadinya kalau lagi males tahajud 12 rakaat, males apapun itu, sudah Pak, pandang istri saja. Walaupun itu berat, beratnya minta ampun. Kalau bayangan jomblo, Masya Allah enak. Ya, nek sing wis nikah angel. Apalagi mandang istri saat akhir bulan tanggal 23, pas, Masya Allah, beras habis, kulkas isinya Masya Allah kosong, nggak ada semua. Itu walaupun kalimat-kalimat mesra. Bapak bilang, uhibbukum fillah, uhibbuki fillah, tetap saja salehahnya ustadzah, tetap saja akhir bulan tidak butuh cinta, tetapi butuh nuqud, fulus. Apakah berbeda Palur dengan Magelang? Berbeda nggih? Alhamdulillah. Kalau istri saya, waduh wae, wetoke hadis. Ini saya ngomong realita. Asal tidak. Saya nggak ngomong yang di awang-awang langit. Ternyata apa? Sekelas ibu-ibu yang Masya Allah udah tertempa di dakwah dan lain sebagainya, tetap saja. Walaupun Syekh Sya'rawi sudah menyampaikan yang namanya rezeki yang paling rendah itu ya malun, materi. Tapi tetap saja ya itulah goyangan ketidaktenangan itu kadang-kadang muncul. Wes Bapak Ibu yang saya takdimi, yang saya muliakan, jadi bagaimana ini sudah bareng-bareng, sudah bersama, kita melipat gandakan kebaikan selipat-lipatnya, sebanyak-banyaknya. Dan yang paling simpel, karena asatid di sini sudah ahlul Quran semua, kalau tahajud itu ya diimami istrinya, jangan sendiri. Saya masih banyak loh data saya isi di pondok manapun, ustadznya hafal Quran semua itu Masya Allah, tapi kalau tahajud itu ngimami santrinya, tapi istrinya belas gak pernah diimami. Ada itu ada. Kalau di sini saya yakin nggak sama, ya kan? Itu serius. Karena apa? Seorang istri itu ingin sekali benar-benar mengaminkan doa para suami, nyimak bacaan Quran para suami. Ustadz-ustadzah, para bapak ibu yang saya takdimi, yang saya muliakan, kita sekarang masuk yang lebih mendalam. Pertama Bapak Ibu, pertanyaannya kan gini, kenapa sih kita itu harus bersyukur sudah Allah titipkan pernikahan hingga detik ini? Atau yang kedua, kenapa sih kita itu harus berdarah-darah, berjuang dengan luar biasa mempertahankan pernikahan? Ya, itu benar-benar harus ditanyakan. Agar apa? Ketika kita melakukan apapun itu basicnya adalah kesadaran, bukan apa doktrin, bukan swing. Kalau iman lagi naik ya zidul iman, serius, gampang saja Ustaz untuk melakukan hal-hal yang baik itu. Tapi saat apa lagi turun, kadang-kadang kalau tidak ada pengingat, kalau tidak ada alarm, ini luar biasa. Capek itu sering apa melanda. Bahkan sekarang sering banget keluarga-keluarga itu mengidap apa? Punya status tapi nggak punya hubungan. Statusnya nikah tapi nggak ada hubungan. Coba saya nanya ke Ustadz dulu baru Ustadzah ya. Ustadzah siap-siap.
Ustadz, kapan ngobrol sama istri sampai setengah jam, Ustadz? Tanpa diselingi apapun. Susah loh, Ustadz. Setengah jam itu sudah khawasul khawas itu. Nah. Itu udah berat banget loh. Setengah jam khusyuk tumak ninah. Itu berat. Itu setan itu udah gatel aja nyeleding kita. 30 menit itu kalau bisa terlaksana dalam sepekan sekali, Masya Allah. Serius. Khilafah Islamiyah tegak, Pak. Lu serius, aku optimis. Lu serius, itu nggak usah saya kemana-mana itu. 30 menit rutin bahas tenanan. Sekarang Ustazah, Assalamualaikum, boleh saya nanya Ustazah? Ustazah gitu meden-meden gitu ya, Masya Allah. Luar biasa, wes sepaneng. Ustazah, terakhir kapan diajak ngobrol suami feel free gitu Ustazah? Hah? Sampai lali loh Ustaz. Kapan ya? Botak kapan ya? Loh, bahkan kemarin Ustaz, saya kan webinar di Yayasan Abul Yatama kemarin. Oki atau Yayasan Abul Yatama. Ada seorang orang bapak nanya itu, Ustaz, bagaimana tips bikin istri itu lengket dan lain sebagainya gitu. Saya sebenarnya mau saya jawab normatif dulu, tapi saya kayaknya udah ada ngerasa ini bapaknya pengen kesini nih. Akhirnya Pak, saya tidak munafik, rata-rata kayaknya wanita sama Pak, istri saya tuh biar bikin nempel kalau seketika tanpa ada treatment itu udah dikasih yang merah-merah Pak. Masya Allah. Itu langsung pujiannya Masya Allah. Hibbuka fillah, hibbuka fillah, hibbuka fillah. Masya Allah. Barakallah. Alhamdulillah. Sadaqallah. Sampai